Bagi Bapak, Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita masing-masing, agar kami dapat mengikuti saat teduh pagi ini. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kudus, segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami boleh beristirahat dalam pelukan kasih-Mu. Terima kasih juga atas nafas kehidupan yang baru yang kami boleh terima daripada-Mu pagi hari ini, sehingga kami boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk bersaat teduh bersama-sama. Ini kami bersyukur senantiasa menyertai kami dan seisi rumah kami. Bapa, saat ini kami mau mengawali saat teduh pagi ini. Kami mau datang memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan sabda-Mu. Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan ampunilah segala dosa-dosa kami, agar kami boleh semakin layak di hadapan-Mu dan menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Kami serahkan saat teduh pagi ini ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Yesaya 40 ayat 29 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dan Mazmur 105 ayat 4 berkata kepada kita pada pagi hari ini, Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati
hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Engkaulah kekuatanku, tempat pelindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Benar Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah sukacita kami. Terima kasih Roh Kudus. Berdiamlah di dalam bait Allah. Berdiamlah di dalam diri kami. Terima kasih pada pagi hari ini. Karena Engkau Roh Kudus kami boleh memuji dan menyembah Tuhan Allah kami. Saat ini ya Roh Kudus,
Bawa hati kami untuk masuk lebih dalam, untuk bisa merasakan lawatan Tuhan. Kami boleh mengalami hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus. Penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan.
bagimu Tuhan, bagimu hanya bagimu Tuhan, Engkau yang disembah, Engkau yang layak disembah, hanya namamu ya Tuhan, layak disembah, hanya namamu Tuhan yang penuh kuasa, namamu Tuhan segala nama, Ratana ya Ratana ya Rabana ya Rabana ya Rabana ya Ratana ya Ratana ya Rabana ya Rabana ya Rabana ya Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih kami boleh bangun untuk menyembah-Mu. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu. Pakailah anak-Mu Wanda untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi dia, penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu. Agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Pembacaan hari ini diambil dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan 10. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya,
Waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati atau ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercaya, sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tidak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala. Allah yang Maha Kudus, kuduskanlah kami ya Bapa, agar kami dapat menerima setiap perkataan yang akan Engkau sampaikan pada pagi ini. Ini kami Bapa, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Pada 2 Korintus 6 ayat 1 tadi, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kita percaya bahwa hanya karena kasih-Nya, setiap kita menerima kasih karunia Allah. Namun kadang, mungkin kita lupa atau bahkan meragukan kasih karunia yang telah Allah berikan. Di dalam iman akan Yesus Kristus, kita percaya bahwa kasih-Nya selalu menyertai kita. Kasih-Nya lah yang melayakkan dan memampukan kita. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat ini adalah standar kita sebagai anak-anak Allah yang menerima kasih karunia-Nya, hidup dalam kasih. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Butuh perjuangan setiap hari, setiap detik kehidupan kita, agar kita dapat menghidupi standar kekudusan ini. Tidak mudah, dan tidak ada yang pernah berkata, ikut Yesus itu mudah. Tetapi kasih karunia-Nya, kemurahan hati-Nya lah yang memampukan kita. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan akulah telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jangan ragukan bahwa kita semua yang ada di sini telah dipilih oleh Allah sendiri, terpanggil secara pribadi untuk menjadi anak-anak-Nya,
untuk menerima kasih karunia-Nya. Efesus 6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Membuka hati lebar-lebar dan memilih mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan segenap hati adalah satu-satunya cara untuk menerima kasih karunia dan membiarkannya bekerja di dalam hidup kita. Ada 3 poin kesimpulan dari renungan hari ini. Yang pertama, Allah sendiri yang telah memilih kita dan karena kemurahan hatinya memberikan kasih karunia kepada kita. Jangan sia-siakan kasih karunia-Nya yang berlimpah. Yang kedua, standar hidup kita dalam kasih sebagai anak Allah adalah mutlak, kudus, dan sempurna. Dan poin yang terakhir, bukalah hati lebar-lebar untuk mengasihi Yesus Kristus dan menerima kasih karunia-Nya. 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jangan lagi berlama-lama menghabiskan waktu dan menyia-nyiakan kasih karunia Bapa. Karena saat inilah, detik inilah waktunya untuk bangkit dan membiarkan kasih karunia-Nya bekerja sebebas-bebasnya dalam hidup kita. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan satu ayat. 2 Korintus 13:13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari teman-teman kita tutup saat teduh pagi ini dengan doa penutup. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas penyertaan-Mu sepanjang saat teduh pagi ini Bapa. Semua boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk firman yang Engkau tabur hari ini Bapa. Bapa, ajarilah kami untuk hidup benar seturut kehendak-Mu. Kuatkanlah dan tegarkanlah jiwa kami dan raga kami, supaya dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, kami dapat menjaga kemurnian hati kami dalam Roh Kudus dan kasih. Ingatkanlah kami selalu untuk senantiasa mengucap syukur atas kasih karunia-Mu dan tidak menyia-nyiakannya, karena kami tahu bahwa kami ditebus dengan mahal oleh tubuh dan darah Yesus Kristus. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Vila. Kiranya Engkau memberkati hidup Pak Paulus dan Bu Vila serta keluarganya, setiap pelayanannya, dan Engkau lancarkan usaha mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa mengganggu pelayanan mereka di dalam KPH. Kami juga ingin berdoa, Bapak, untuk acara PH Kids malam ini, Bapak. Kiranya Engkau lancarkan segala kegiatan malam ini, dan semoga anak-anak yang mendengar firman pada malam ini semakin melekat pada firman itu. Semua doa ini kami bawa bersama-sama dengan doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami.
Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala dan Roh Kudus. Mari kita lanjutkan dengan foto. Saya mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.